malam hari ini ada yang berbeda ya Om Tante karena kita akan mendengarkan sesuatu ya ini mungkin seminar ya Valen ya. Iya, Enggak seminar seminar. deh, edukasi awam lah buat Hmm. kita semua, pembekalan ya tentang kesehatan tulang kita. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang antusias boleh dilambaikan ke atas. Woo! Haleluya. Nah, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya Valen. Ini anyway, kalau ada yang belum kenal, saya host ditemani oleh istri saya ya bersama dengan Valen ya. Saya sebentar mau memperkenalkan narasumber kita ya, seorang dokter ortopedi ya namanya Dokter Romi. Nah, ini saya bacakan sedikit profil dari beliau ya. Dokter Romi Darmawangsa ini spesialis ortopedi, konsultan hip and knee. Jadi panggul, konsultan panggul dan lutut. Ya, ini riwayat studi dari beliau. Saat ini beliau bekerja di rumah sakit tempat saya juga. Tempat saya bekerja di Rumah Sakit Ciputra Citra Garden. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan Dokter Romi untuk maju ke depan. Boleh sambil diberikan tepuk tangan. Iya. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Esra, Dr. Valen atas kesempatan yang diberikan. Sungguh kehormatan buat saya untuk bisa men-share ilmu atau pengalaman yang mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu semua. Oke. Dokter Valen, wis. Kita mau bahas apa sih malam hari ini sama Dokter Romi? Om Tante, kira-kira tahu nggak kita mau bahas apa ya hari ini? Enggak. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai apa sih yang sering kali dialami sama orang-orang yang mungkin tidak lagi muda. Tapi saya percaya sih ya, mungkin Om Tante di tempat ini sudah tidak lagi muda tapi semangatnya masih muda, amin? Amin. Jadi mungkin seputar itu nih, Ezra, gimana dong? Iya, aku mau langsung tanya nih, kan kita judulnya itu Healthy Life is Healthy Bone ya. Hidup yang sehat juga harus memiliki tulang yang sehat juga. Artinya kita harus memelihara kesehatan tulang. Nah, sebelum itu nanti Dokter Romi akan sedikit sharing sama kita semua. Saya mau tanya nih, apa sih Dok yang terjadi dengan tulang kita kalau usia kita ada seperti saat ini, seperti wajah-wajah yang cantik dan ganteng yang ada di hadapan dokter ini. Apa sih yang terjadi dengan tulang kita? Ya, kalau kita sudah berumur itu, yang gangguan paling sering terjadi pada orang tua itu pada tulang, yaitu tulangnya istilah awamnya mulai menipis atau keropos gitu ya. Jadi kepadatan tulang dari Bapak Ibu akan mulai menurun dibandingkan waktu masa muda. Jadi untuk menjaga agar tulangnya nggak gampang keropos, ibu-ibu harus tetap aktif ya. Bapak Ibu harus tetap aktif. Cuma kalau udah usia lanjut harus dijaga juga, jangan sampai gampang jatuh gitu ya. Kalau jatuh udah usia tua, udah usia sepuh itu mudah patah karena tulangnya udah keropos. Dan kedua pada persendiannya itu yang paling sering itu kita dengar istilah awamnya pengapuran pada sendi, ya, pengapuran pada sendi. Jadi pengapuran pada sendi itu terjadi radang pada persendian kita yang mengakibatkan nyeri dan bengkak pada sendi tersebut. Itu kedua penyakit yang paling sering menyerang pada usia-usia lansia. Mungkin boleh nih Dok, tips-tipsnya dulu kali ya, mumpung kita nungguin TV ini nyala. Biasanya kan orang kalau misalkan sudah bertambah usia nih Dok, pertanyaannya adalah, saya nggak mau saya dibilang tua, saya mau gimana nih biar tulang saya masih tetap kuat dan sehat gitu Dok. Mungkin ada tips-tipsnya Dok, selain tadi kan dokter bilang biar tetap aktif, tapi kalaupun kita aktif harus berhati-hati supaya tidak terjatuh. Boleh tips-tipsnya mungkin dokter? Ya, paling utama itu diusahakan tetap bergerak, karena ada istilahnya
life is move dan move is life. Jadi Bapak Ibu tetap harus tetap aktif melakukan kegiatan sehari-hari, jangan malas-malasan, bisa juga berjemur ya, untuk Bapak Ibu berjemur 30 menit, kurang lebih 30 menit, dan diusahakan kalau udah sepuh ya, disesuaikan aktivitasnya, jangan mengangkat barang yang berlebihan atau jangan melakukan kerja yang berlebihan, juga kita menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Dan bisa dengan latihan penguatan otot, nanti saya sampaikan dengan slide ya. Oke, sebelum lebih lanjut lagi nih dok, saya pengen tanya, kan tadi dokter ada bahas tentang proses penuaan ya. Kita semua nih nggak suka nih dibilang ini proses penuaan. Tapi sebenarnya dok, di dalam tulang kita sama tadi kan melibatkan sendi juga. Nah, tulang dan sendi itu apakah secara normal atau secara natural itu otomatis nggak? Artinya kalau osteoporosis kan kepadatan tulangnya juga menurun. Kalau osteoartritis atau radang sendi itu juga kan celah sendi atau di situ terjadi penipisan seperti itu. Nah itu apakah hal yang wajar dan natural terjadi ketika kita bertambah usia? Iya, terima kasih pertanyaannya Dr. Esra. Jadi kita semua memang ditakdirkan untuk mengalami yang namanya setelah kita tua, tulang kita akan menipis, mulai menurun kepadatan tulangnya. Jadi sangat penting sebenarnya. Jadi waktu kita masih anak-anak, ibu kita memberi kita susu yang tinggi kalsium, memberikan kita cukup vitamin D, itu paling bagus pada saat kita masih usia dari usia dini sampai usia 30 tahun. Karena kepadatan tulang kita maksimal 30. Saat usia 30 tahun, setelah itu mulai menurun. Dan terutama ibu-ibu mungkin yang sudah menopause itu akan lebih cepat terjadi penurunannya. Dan kalau untuk yang pertanyaan kedua, maaf, radang sendi ya. Radang sendi itu bervariasi tiap-tiap orang, tidak sama. Ada yang gejalanya ya bisa aja kalau kita lihat dari gambaran X-ray-nya cukup berat, tapi orangnya biasa-biasa aja. Karena sensasi nyeri tiap-tiap orang beda-beda sih. Tuh. Nah, nih dok, ini kan ada slide nih dok, ada perempuan, ada laki-laki, ya kan? Iya. Ada om, ada tante. Ini kemungkinan atau faktor risiko yang terjadi di laki-laki sama di perempuan terkait proses tadi itu dok. Ya ini kalau perempuan ini karena dia ada faktor hormonal ya, faktor hormonal setelah dia menopause itu sangat cepat terjadi penurunan kepadatan tulangnya dibanding laki-laki. Jadi faktor jenis kelamin juga berpengaruh. Oke. Kalau di laki-laki dok, kira-kira apa tuh faktor yang mempengaruhi? Ini saya laki-laki soalnya, saya pengen tahu nih. Kalau laki-laki masih lebih bagus kepadatan tulangnya ya dibanding perempuan karena aktivitasnya yang lebih aktif ya dibanding perempuan. Oke. Nah terkait yang tadi nih proses dok, kita pertumbuhan tulang sama kepadatan tulang itu kan terjadi sampai maksimal 30, usia 30 tahun. Betul ya dok ya, 30. Nah ini saya belum maksimal nih, saya masih under 30 nih om tante. Kenapa sih dok kita memuncak di umur segitu gitu? Kenapa mesti sampai 30? Apakah ada yang berpengaruh atau misalnya 35 bisa nggak sih atau 40 gitu? Ya, jadi berdasarkan penelitian, jadi tubuh kita ini
tulang kita ini mulai menyerap kalsium dan menyimpan kalsium sampai usia 30. Setelah itu tubuh kita tidak mampu lagi untuk menyimpan, jadi terjadi pelepasan. Jadi kurang lebih kalau kita menabung, ibaratnya kita menabung di bank ya, batasnya sampai usia 30 aja. Setelah itu tubuh kita tidak mampu lagi untuk menampung maksimalnya segitu, dia mulai menurun kepadatan tulangnya. Jadi paling penting itu ya sejak dini ya, sejak masih kanak-kanak gitu. Kalau kita sudah tua sih udah cukup telat ya untuk. Tapi tetap bisa mengkonsumsi vitamin D dan kalsium untuk mencegah terlalu cepatnya pengeroposan. Dan tetap beraktivitas yang seperti biasanya ya. Dok, mau nanya nih dok, biasanya kan kalau misalkan ketika kita sudah lanjut usia gitu ya dok, ada sering kali dengar orang ngomong kayak minum susu ini aja, susu ini bagus untuk mencegah ke pengeroposan tulang. Itu menurut dokter gimana dok? Oh baik. Jadi sebenarnya susu ya dok tidak terlalu penting mereknya. Dari yang penting itu kecukupan kalsium kita. Kalau rekomendasi menurut penelitian kita bahasa Indonesia sangat kurang untuk minum kalsium. Jadi rekomendasi untuk orang dewasa itu sekitar 1.500 mg. Jadi diusahakan minum kalsiumnya minimal di 1.500 mg. Kalau susu merek susu tidak jadi masalah. Ya, ngomong-ngomong nih, kita kan perlu mengenal ya dok ya. Kalau apakah kita sudah terjadi proses pengeroposan itu kan, walaupun dokter bilang tadi kadang-kadang bisa nggak kerasa, tapi paling tidak pasti ada gejalanya kan dok ya. Kalau misalkan kayak osteoporosis dulu deh gitu misalnya. Gejala apa sih dok yang paling sering umum dirasakan sama kita? Enggak kita. Ya. Sama orang-orang. Osteoporosis ini terkenal dengan istilah silent killer ya, yang tidak dikenali. Jadi kita, kenapa tidak dikenali? Karena terjadi secara pelan-pelan, perlahan-lahan. Jadi tidak terlalu terasa. Nanti kalau udah jatuh, patah, baru sadar bahwa tulangnya udah keropos. Nah, tanda-tanda yang bisa dikenali sejak dini, pertama nih kita lihat dari postur ya, postur kita yang awalnya dulu tegak, kemudian lama-kelamaan jadi tambah bongkok ya. Terus gejala lain yang kedua itu tinggi badan semakin kurang ya, tinggi badan jadi lebih pendek. Terus yang coba slide berikut. Coba next slide dulu, next slide. Lagi. Next lagi. Nah ini dia. Nih kalau patah jatuh sedikit aja, jatuh sedikit terpleset, tulangnya langsung patah. Yang biasanya kalau waktu dulu waktu muda nggak masalah, tapi setelah tua langsung patah. Itu tanda bahwa tulang kita udah keropos. Dan sering kadang nyeri punggung ya, karena tulang belakang kita terserang osteoporosis. Dok, jadi kalau misalnya kita waktu masih muda, kita beraktivitas, terus misalnya nggak sengaja jatuh, itu kalau di tulang-tulang yang masih muda, itu bisa aja nggak patah. Tapi kalau di osteoporosis, jatuhnya sedikit, mungkin benturannya nggak terlalu parah, tapi itu bisa patah ya dok? Betul. Jadi terpleset dikit aja udah patah. Yang paling sering terkena patah itu pergelangan tangan, pangkal paha, kalau orang tua ya, sama di tulang belakang. Jadi penting untuk bisa mendeteksi
pengeroposan ini. Biasanya pada orang-orang tua itu kalau kita periksa ya secara ada namanya DEXA scan itu biasanya udah terjadi penurunan kepadatan tulang. Jadi untuk orang tua ini dianjurkan minum kalsium dan vitamin D. Ya, kalsium dan vitamin D. Vitamin D ya bisa minimal 1000 international unit per harinya dan kalsiumnya 1500. Ya. Dok, berarti kalau misalkan ketika orang tua itu terjatuh, berarti kita nggak boleh abai gitu ya dok ya? Kan kadang kayak, apalagi anak muda nih, misalkan om tante di sini punya anak udah gede, biasanya kan kadang-kadang nakal gitu ya dok. Misalkan kayak, saya jatuh, terus anaknya suka mentelatarkan gitu. Berarti kan kalau misalkan kayak gitu langsung harus sebaiknya segera diperiksa ke rumah sakit gitu dok? Ya, biasanya kalau ada nyeri yang tidak tertahankan ya, salah satu tandanya juga itu bahwa tulangnya udah patah, tidak bisa bergerak, gerak sedikit sakit. Nah, itu kemungkinan besar tulangnya udah patah, udah keropos. Itu perlu periksa ke rumah sakit. Kalau dengan jatuh sedikit, udah tidak bisa ngapa-ngapain, udah gerak sedikit sakit, ke miring kiri sakit, nah itu perlu ke rumah sakit, kita perlu ronsen, ada kemungkinan Bapak Ibu tulangnya patah. Oke, ngomong-ngomong nih dok, kalau misalkan itu kan sudah terjadi dok, misalkan kita mau, mungkin kita sekarang sudah lanjut usia, tapi kita mau anak cucu kita tidak mengalami seperti itu, kira-kira ada pencegahan tertentu nggak dok yang mesti dilakukan? Ya itu tadi diusahakan anak kita dicukupkan kecukupan kalsium vitamin D-nya dari dini. Biasanya secara umum ya ada tabelnya sih saya berdasarkan umur, tapi secara umum minimal 1000 international unit untuk vitamin D-nya, dan kalau anak-anak 1000 miligram ya. Ada sih berdasarkan umurnya itu tabelnya kalsium. Dan memang kita walaupun kita negara tropis, tapi menurut penelitian sih kita ini kekurangan vitamin D dan kalsium menurut riset. Oke. Nah itu kan kalau buat yang usianya belum lanjut dok. Kalau yang buat usianya udah lanjut, udah lewat nih, udah nggak bisa nabung kalsium lagi ya kan dok. Yang ada udah kepake terus ya kan dok ya. Nah ada nggak sih dok pencegahan supaya tidak terjadi osteoporosis? Nah ini kan ada nih dok pencegahannya supaya tidak terjadi osteoporosisnya tuh parah gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Nah ini, kita perlu minum kalsium itu ya. Tujuannya kalsium itu supaya dari tubuh kita tidak mencuri lagi kalsium dari tulang. Ya, kalau kita minum kalsium. Kalau misalnya Bapak Ibu menderita suatu penyakit, biasanya ada penyakit yang mencuri kalsium dari tulang. Jadi perlu kita minum kalsium itu biar kalsium di tulang itu tetap diambil ya. Terus yang perlu juga vitamin D, karena vitamin D membantu penyerapan dari kalsium, dan usahakan agar tetap aktif. Orang tua perlu tetap aktif ya. Nah dok, ini kan bisa jadi dilema nih dok. Yang poin yang pertama dok, latihan menahan beban dan penguatan. Nah mungkin sebagian besar dari kita mikir juga, wah usia saya udah segini, masa iya sih saya harus latihan beban? Kan di sini dibilang kan kita harus aktif nih, ada exercise juga. Sebatas mana dok kita boleh aktif bergerak, exercise tubuh kita itu sebatas mana dok? Ya. Kalau yang sudah tua ya mungkin 1-2 kilo sudah cukup ya, Dr. Esra. Okay. Jangan dipaksakan. Yang 1 kilo aja udah cukup lah. Yang penting ada pergerakan. Jangan diam. Diusahakan tetap bergerak. Gitu. Nah kalau misalkan gerakan-gerakan yang melibatkan tulang belakang seperti contohnya membungkuk, terus ya tadi dokter ada bilang sih ngangkat sesuatu mungkin yang
buat kita orang muda tuh sebenarnya nggak berat lah dok. Mungkin sekitar 2 kilo atau sekilo 2 kilo, misalnya karung beras yang kecil gitu, atau aqua yang kecil gitu dok. Mungkin biasanya sehari-hari seperti itu aktivitasnya. Nah kalau kita ngomongin ini, apakah baiknya itu tetap dilakukan apa nggak usah? Oh, untuk orang tua ya? Ya, untuk orang tua. Kalau untuk barang 1 kilo, 2 kilo tidak masalah sih. Tapi kalau sampai 5 kilo itu mungkin jadi masalah, mungkin baiknya diangkat berdua kalau ada keluarga ya. Kalau 5 kilo gitu. Biasa kalau ke pasar beli beras 5 kilo tenteng aja dong. Biasanya berat tuh. Biasanya belakangan baru sakitnya. Mungkin waktu ke pasar masih kuat nih anunya. Nanti pulang di rumah baru mulai timbul penyakit macam-macam. Sebelah kiri beras, sebelah kanan daging, sayur ya kan dok. Wah, nggak berasa dok. Oke. Biasa dok kalau misalkan kayak gitu, kira-kira olahraga apa aja sih yang disarankan? Mungkin misalkan, aduh males lah ngangkat-ngangkat beban 1-2 kilo gitu. Kira-kira olahraga apa yang mungkin asik tapi itu juga bantu untuk kita tidak terjadi osteoporosis atau mengurangi osteoporosis itu. Dan aman ya pasti. Iya betul. Nggak boleh. Dan murah mungkin dok ditambahin. Ya kalau untuk osteoporosis bisa dengan aktivitas ringan aja, misalnya jalan, berenang, bersepeda. Pokoknya setiap aktivitas pasti akan berguna sih untuk mencegah osteoporosis ya. Oke. Kalau sepeda sih ngeri jatuh ya dok ya. Kalau nggak dijagain bisa jatuh tuh dok. Kalau yang udah sepuh mungkin statis aja ya dok. Ya, sepeda statis atau yang di rumah aja kegiatan sehari-hari. Cuman biasanya ada posisi-posisi tertentu ya. Kalau kita misalnya mengangkat barang, diusahakan jangan membungkuk gitu ya, mengangkat barang berat. Kalau membungkuk biasanya punggungnya yang pegel setelah itu. Diusahakan lututnya yang ditekuk dengan punggungnya yang lurus. Jadi posturnya diusahakan bagus. Demikian juga dengan gadget. Kalau kita terlalu sering membungkuk melihat gadget ya nanti lehernya yang sakit lagi, ya. Iya. Oke, nah kita boleh beralih kali ya, dari tulang kita coba beralih ke sendi nih. Sendi kadang juga penting nih dok. Banyak banget yang ya penasaran dan mengalami juga gitu tentang masalah-masalah di sendi. Nah mungkin boleh next slide dulu kali ya. Next slide. Oke, ini dok. Ya, pengapuran sendi itu seperti apa sih dok? Ya. Pengapuran sendi. Mungkin untuk orang awam ini istilah pengapuran sendi ini perlu jelaskan dulu bahwa tulang kita, di ujung tulang kita ada namanya tulang rawan, tulang yang warnanya putih. Tulang rawan ini fungsinya sebagai bantalan daripada tulang kita. Jadi kalau kita menua, tulang rawan kita ini mulai menipis dan mulai timbul tulang-tulang baru yang kita namakan pengapuran. Sebenarnya pengapuran ini reaksi dari tubuh untuk mengurangi sakitnya ya. Karena kalau tulang rawannya udah nipis, otomatis tulang dengan tulang bersentuhan itu yang menyebabkan sakit. Biasanya kayak gitu gejalanya apa tuh dok? Kadang kan biasa suka bilang, aduh, pergelangan kaki saya sakit, kalau lagi jalan jauh, atau mungkin lutut sakit, atau mungkin kayak yang kayak gitu tuh apakah tanda dari peradangan sendi ini, atau biasa orang bilang asam urat tuh, atau kolesterol kayak gitu dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk radang sendi ini, secara umum kita sebut radang sendi ini ada berbagai macam radang sendi. Ada yang karena rematik, ada karena asam urat, ada yang karena usia dan berat badan yang berlebihan. Nah,
Jadi kalau radang sendi kena asam uratnya itu biasanya gejalanya mula-mula jempolnya tuh yang terkena, jempol mulai di jempolnya bengkak dan sakit. Jadi kalau kita periksa asam uratnya bisa tinggi bisa normal juga. Jadi mungkin baiknya ke ortopedi ya biar kita bisa menilai kira-kira ini karena asam urat atau karena radang yang lain. Biasanya kita perlu pemeriksaan penunjang baik laboratorium maupun radiologi ya. Dok, kalau berat badan berlebih dok, itu kan ya nggak baik ya dok ya? Ya Nah, betul. Ya. selain nggak baik buat sistem jantung lah, buat darah, kolesterol gitu-gitu, ternyata nggak baik juga buat tulang dok. Kenapa sih dok kalau misalnya berat badan berlebih itu bisa menyebabkan osteoartritis ini bisa lebih gampang, lebih mudah terjadi dok? Ya, jadi kalau berat badan kita berlebih ini, otomatis sendi kita ini menahan beban tubuh kita yang berlebih. Otomatis ini ya saya ibaratkan yang simpel aja, misalnya mobil kita nih biasanya cukup dipakai dalam kota, tiba-tiba dipakai di luar kota ya bannya lebih cepat gundul kan gitu istilahnya. Jadi berat badan berlebih itu memberi pengaruh negatif pada sendi kita. Oke. Yang itu mempengaruhi juga si tulang rawan itu ya dok? Iya Itu betul. lebih cepat menipis ya dok? Iya. Oke. Nah, saya ada pertanyaan lagi dok. Kalau misalnya nih kita yang mudanya sangat aktif, suka olahraga, suka jogging atau lebih ekstrim lagi memang olahragawan gitu dok. Iya. Suka badminton, suka ya macam-macam lah gitu. Nah, itu kan ada aktivitas yang di luar daripada orang biasa kan dok. Iya. Lebih tinggi lah aktivitasnya daripada orang biasa. Nah, itu apakah berpengaruh dok ketika sudah masuk ke usia mungkin 60 gitu? Berpengaruh nggak dok ke sendi? Dari muda sedikit resikonya untuk terkena pengapuran. Oh, Ya, lebih sedikit ya dok. ya. Cuman ya kalau over ya bisa terjadi cedera pada olahraga, bisa terjadi cedera pada ligamennya, ligamen. Jadi bukan pada tulang rawannya, tapi pada ligamennya, misalnya pada lutut ACL-nya yang terkena atau pada pergelangan kaki, istilah awalnya keseleo ya. Jadi kita olahraga tetap olahraga tapi jangan over ya untuk mencegah terjadinya cedera olahraga ya. Nah, oke dok. Kalau gitu gimana caranya kita memanage supaya sendi kita itu di usia seperti sekarang tetap berfungsi dengan baik dan tetap sehat gitu dok? Nah itu ini bisa dilihat di Next slide-nya. slide dulu kali. Kita usahakan berat badan kita jangan berlebihan dan kita usahakan agar tetap aktif. Pada slide ini kita bisa lihat. Nah kalau kecepatan. Kalau X-ray kita lihat di sini yang sehat ini yang sebelah kiri ya, yang biru ada jarak antara tulang. Nah itu berarti tulang rawannya masih bagus. Yang kalau udah mepet kayak di sebelah kanan ini udah nipis, sudah habis. Nah ini yang menimbulkan sakit. Ya. Di manage yang paling utama ya jangan berlebihan berat badannya. Aktivitasnya nanti ada latihan-latihan yang bisa dilihat slide. Nah ini otot-otot di sekitar lutut. Bapak Ibu bisa latihan yang simple aja, kakinya diangkat
seperti ini, dihitung 5 detik, tahan 5 detik, lagi 3 kali atau sampai 5 kali ya, tarik. Yang simpel-simpel kayak gini, ataukah ditaruh handuk, ditekan handuknya ke bawah, atau bisa menggunakan karet, dan bisa juga untuk menguatkan latihan betis. Ini latihan simpel yang bisa berguna buat Bapak Ibu di rumah. Ditahan 5 detik, ya saya bantu ulangin ya buat Bapak Ibu ya. Ditahan 5 detik, terus repetisinya boleh diulang sampai 10 kali ya dok? Ya, itu 10 kali, 3 kali sampai 5 kali, 10 ya. Oh, 3 kali sampai 5 kali 10. Wah. Ini enak nih kayaknya nih latihan-latihan gini, kayak badan bisa regangnya bisa enak gitu kayaknya. Ya, simple bisa dilakukan di rumah ya. Minimal cedera nih ya dok ya kalau ya, begini ya. Betul. Oke. Ya. Nah, mungkin itu pemaparan singkat dari Dr. Romi ya. Sekilas tentang kesehatan. Nah, kesehatan tulang. Saya mau buka pertanyaan nih ya buat Om dan Tante kalau mau bertanya, ataupun yang di online, yang di Zoom juga kalau mau bertanya langsung boleh ketik pertanyaannya, kirim. Saya mau kasih kesempatan dulu buat Om Tante yang hadir secara onsite. Kalau mau bertanya boleh angkat tangan, nanti panitia akan kasih mic. Udah ada yang tanya. Udah ada yang mau bertanya, Tante Nio paling antusias. Makasih ya dokter. Iya tadi kan soal osteoporosis. Kan osteoporosis itu disebabkan biasa faktor usia ya, di atas 50 tahun. Juga kan lifestyle ya, gaya hidup. Iya, betul. Apakah kan hormon juga kalau buat perempuan kan, apakah ini juga genetik ya dok? Oh, pertanyaan apakah ini genetik ya? Osteoporosis itu termasuk memang genetik juga, karena saya ada baca juga kan, dia genetik juga gitu kan, dan itu banyak pertanyaan dok, sabar dulu ya. Itu satu berarti ya Tante? Satu itu. Dan kan memang 1 dari 3 perempuan tuh pasti kena osteoporosis ya, kalau udah di atas 50. Kalau laki-laki 5 ya, 1 dari 5 laki-laki. Memang lebih rawan kan perempuan kan tadi, apalagi kalau udah menopause ya dok ya. Perempuan tuh kenapa lebih rawan? Apa karena dia, ini kan dia dewasa semua gitu. Karena ya dok ya, menstruasi kan kita keluarin darah dari umur belasan tahun kan, bisa juga. Jadi wanita tuh cepet. Dan maksud saya tuh secara fisikis ada nggak ya dok ya? Pengaruh juga gitu kan, tadi obesitas. Dia pengaruh juga karena fisikis mungkin kan kalau wanita itu kan sudah melahirkan, ngurus anak, stres di rumah. Mungkin stres juga apa bisa pengaruh atau tidak ya. Tadi kan dokter bilang laki-laki banyak bergerak, laki-laki lebih aktif. Sebenarnya perempuan lebih banyak loh dok. Belanja ke pasar, apalagi kalau shopping ke mall, waduh kuat itu berapa kilo berjam-jam loh dok. Ya itu, mungkin secara fisikis seperti itu. Dan saya juga mau nanya, saya ini kan pernah ngalamin ya, kan biasanya osteoporosis pada biasanya itu kan tulang punggung, tulang pinggul, pergelangan tangan itu pada umumnya terjadi. Saya pernah di sini, memang saya sudah lama dari masih umur 30 itu sudah masuk. Saya ke dokter, saya udah ke beberapa dokter ahli tulang di salah rumah sakit terkenal lah di Jakarta Barat. Dokter ini juga udah profesor. Dia main diagnosa saya, dia bilang kamu kekurangan sumsum tulang belakang. Saya kan kaget, itu kan leukemia dong. Iya, dia bilang kamu kurang sumsum tulang belakang. Jadi saya minum obat buat nambah sumsum tulang belakang. Dia tuh kecil dan mahal banget dok.
saya nggak ngerti, saya berapa kali, terus saya sampai takut apa saya kena leukemia kok pengaruhnya di sumsum tulang belakang gitu. Terus saya nggak puas, saya ke dokter yang satu lagi, dia juga ahli juga di rumah sakit yang sama juga. Terus dia bilang, kamu minum obat ini diajarin gak cara minumnya? Enggak, saya bilang. Salah lagi tuh. Cara minumnya pun harus ada aturan, dia bilang. Kamu tuh harus minum ini harus baring sampai 30 menit, gak boleh aktivitas gitu. Terus soal kasur itu pengaruh gak sih dok? Dia bilang kasur lah segala macam. Nah itu saya sih sampai sekarang memang pinggang saya masih sakit ya. Memang kalau posisi ngambil satu barang itu gampang kejepit banget. Dan saya mau nanyakan, dokter bilang harus ada aktivitas tapi jangan berlebih. Saya tiap hari tuh naik tangga tuh 250 loh dok. Itu bahaya nggak? Karena kan naik busway, turun naik gitu. Iya. Dan juga aktivitas yang berlebih kayaknya bisa juga yang tadi Ezra bilang, dari muda kita olahraga yang berat juga kayaknya pengaruh juga tuanya ya dok ya. Karena saya itu pemain bulu tangkis, Imelda Wiguna bilang semua pemain bulu tangkis tuh udah titanium semua dari pinggul ke bawah tuh. Udah besi semua, udah operasi semua. Yang terkenal itu. Jadi mungkin ya olahraga juga nggak terlalu berat. Jadi itu maksud saya bisa kena ini ya, sumsum tulang belakang itu nggak sih dok? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang faktor genetik itu sebenarnya sih kalau tulang keropos pada umumnya sih tidak dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi ada juga penyakit yang genetik yang menyebabkan pengeroposan tulang, itu namanya osteogenesis imperfecta. Jadi dia itu adalah penyakit yang dibawa oleh gen yang dimana gennya itu tidak bisa memproduksi kolagen untuk tulang, jadi tulangnya gampang rapuh. Tapi secara umum osteoporosis pada umumnya tidak terpengaruh oleh faktor genetik. Terus yang leukemia itu, sepertinya Ibu mungkin salah mengerti ya, mungkin yang dimaksud dokter itu, profesor itu adalah osteoporosis. Karena yang diberikan obat yang disuruh harus tidur itu adalah obat untuk osteoporosis. Ya, jadi kalau leukemia biasanya sih udah meninggal kali kalau. Kagak lah Tante Nio, masa leukemia kagak. Ya, jadi maksudnya mungkin keropos ya. Intensitas yang mungkin ya. Ya, kepadatan tulangnya yang mulai tidak bagus ya. Jadi bukan leukemia sih. Jadi kepadatan tulangnya udah mulai, ibaratnya kalau mejanya ini masih padat, kalau kita masih muda ini udah berlubang-lubang tuh. Ada slide kita, Dr. Ezra, bisa diperlihatkan? Slide yang tadi di awal-awal. Balik ke awal mungkin. Nah, coba. Lagi. Nah ini perbandingannya, kalau tulangnya normal yang masih padat dengan yang tulang keropos ya. Jadi tulang kita ini ada namanya osteoblast dan osteoklas. Osteoblast itu sel tulang yang membangun, osteoklas itu yang mengambil. Jadi ada keseimbangan antara osteoblast dengan osteoklas. Dimana kalau pada osteoporosis, osteoklasnya itu berlebihan aktivitasnya, makanya perlu dibantu dengan obat supaya osteoklasnya ini jangan berlebihan, agar tidak terjadi pengeroposan pada tulang. Gitu. Dan umumnya yang diberikan kepada ibu tadi itu adalah obat untuk osteoporosis. Ya. Dok, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab, betul nggak Tante Nio? Yang tadi ditanyanya, apakah berpengaruh apabila perempuan menstruasi, terus psikis, sama stres kayak gitu, untuk terhadap osteoporosis gitu ya Tante? Gitu dok. Oh iya. Jadi tadi
mengenai aktivitas ya, aktivitas itu sebenarnya bagus untuk kita. Yang penting posisinya saat kita melakukan aktivitas, saat kita mengangkat barang, saat kita mengambil sesuatu, posisinya secara tepat, itu untuk mencegah terjadinya cedera pada tubuh kita. Misalnya kalau kita mengambil barang yang terlalu berat dengan posisi memukul, ya bisa menyebabkan saraf kejepit, atau kita duduk terlalu lama berjam-jam di komputer nggak berhenti-berhenti, ya bisa pegel, saraf kejepit juga, lehernya juga bermasalah. Yang penting posisi dan aktivitasnya itu sesuai, jangan berlebihan gitu. Ya. Oke, jadi Tante Nio terjawab? Oh bukan. Oh, Mempercepat. Cepat osteoporosis maksudnya dok. jadi perempuan itu faktor hormon terutama, karena dia sudah menopause. Saat menopause, estrogennya udah kurang. Pada estrogen ini faktor pelindung pada tulang pada kita. Jadi faktor hormon yang paling peranan yang menyebabkan kenapa perempuan lebih cepat terkena ini osteoporosis. Oke, kita beralih ke penanya berikutnya. Oke, Saya mau Tante tanya Yani. nih dok, Iya, silakan. untuk seusia-usia kami, saya 61 tahun gitu ya. Saya masih setiap hari ngantor, saya masih naik tangga ke lantai 2 ini. Hal seperti itu apakah masih oke, masih cukup oke? Meskipun kadang-kadang dengkul saya juga sakit. Tapi saya tetap naik tangga, cuma pelan-pelan naiknya. Dan saya merasakan dengan naik tangga gitu setiap hari ya, kalau saya lagi berenang, itu jantung gitu, napasnya tuh lebih enak gitu, nggak cepet capek. Nah, apakah memungkinkan untuk usia-usia seperti ini tetap beraktivitas naik tangga setiap hari? Itu aja dok. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau baiknya mungkin kalau ada gejala di lutut kita X-ray dulu ya. Kalau memang dia mengalami tulang rawannya udah mulai menipis, mungkin baiknya sih aktivitas naik turun tangganya jangan terlalu sering. Ya, diganti aja dengan latihan otot seperti yang tadi di slide ya. Kalau memang mau menguatkan otot. Karena naik turun tangga itu lebih ini ya, lebih membebani lutut. Iya. Oke. Nah, sebelum tahan dulu, Tante. Cukup antusias ya Iya, Izra ya. ini sangat antusias nih ingin bertanya. Kita ada rekan-rekan juga yang di online. Nah, saya mau beralih dulu ke yang online. Nah, shalom Pak Dokter. Nah, saya mau bertanya, makanan seperti apa yang bisa memperkaya kalsium di dalam tulang kita? Bagus juga nih, kita belum bahas Dok. Iya betul. Jadi makanan-makanan yang mengandung susu, kalsium, ikan, bagus juga sih. Terus brokoli. Brokoli. Ya, saya tidak terlalu ingat semuanya sih, tapi pada umumnya yang mengandung susu dan keju, ikan, brokoli ya, bagus. Oke, itu makanan sehari-hari lah ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari online. Untuk manula, apakah diperbolehkan kita untuk melakukan kretek badan? Wih, kretek tuh maksudnya gini ya Dok ya, kretek gitu. Terus gini kepala, terus gini pinggang gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk manula ya, untuk kita yang masih muda juga tidak disarankan ya. Mungkin kita awal-awalnya rasa nyaman, tapi itu mempercepat proses degeneratif pada persendian kita. Untuk manula, untuk yang tulangnya sudah rapuh, dikeretek-keretek itu bisa patah tuh. Waduh, hati-hati banget ini nggak boleh berarti ya. Ya, sebaiknya jangan ya.
Tapi sekarang banyak loh dok yang di kayak sosial media ada yang kretek-kretek, maksudnya kayak terapi ya, kretek-kretek, malah iya jadi gitu terapi dok. ya. Itu gimana tuh dok? Ya sih, tapi dari segi kesehatan tidak direkomendasikan Disarankan ya, Dok, ya. ya. Tidak direkomendasikan. Jadi pasti rasanya enak gitu. Wah. Gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, yang dari Tante Acu. Onsite. Oke, dari onsite. Iya, iya dokter malam. Ya, Mau selamat tanya, ada yang misalnya bagaimana dengan kasus yang osteoporosis yang udah agak parah gitu dengan pengobatan yang seperti diinfus gitu. Kan ada kan infus ya itu yang berkala gitu. Apakah itu ada hasilnya, dampak negatif dan positifnya bagaimana? Terus juga kan kalau misalnya kondisi kepadatan tulang menurun itu karena hormon estrogen ya sudah tidak seaktif dulu, sudah menurun gitu. Nah, apakah dengan suntik hormon estrogen itu membantu atau kan misalnya dengan makanan suplemen yang kolagen gitu, kolagen katanya juga itu kan bagus gitu. Nah, apakah bermanfaat untuk tubuh gitu dan adakah efek negatif atau positifnya? Nah, terus ketiga, kalau misalnya yang mengalami osteoporosis gitu ya, kalau melakukan misalnya masas badan, pijit gitu ya, apakah itu berbahaya gitu? Masas kan kadang-kadang emang suka terakhirnya ditekan-tekan gitu, apa dikletek-kletekin gitu. Emang sih rasanya lebih enak. Nah itu aja sih. Katanya kalau masas lebih berkala gitu, misalnya sebulan 2 kali apa 2 minggu sekali gitu ya, itu bagus buat melancarkan peredaran darah. Nah itu berbahaya nggak gitu untuk yang mengalami kadar kepadatan tulang osteoporosisnya agak menurun, agak rendah gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin saya dari terakhir dulu ya. Jadi yang kalau kita massage biasa aja sih tidak terlalu masalah ya. Asal jangan sampai kretek-kretek sampai membunyikan ya. Itu agak riskan. Apalagi kalau kita sudah menula. Kita nggak tahu sih apa bisa tulangnya patah atau sarafnya kejepit ya, jadi sangat berisiko ya. Kalau hanya urut-urut ya, urut juga ada batasnya, jangan berlebihan karena kalau berlebihan ototnya lagi yang cedera ya. Semakin keras dipijit kan semakin cedera ototnya ya. Jadi pijitnya itu harus secukupnya aja lah gitu. Tujuannya mijit Kang untuk menghilangkan pegel, kenapa kita pegel karena ada asam laktat di dalam otot. Jadi dipijit biar asam laktatnya itu hilang dari otot itu. Jadi pijitnya ya tidak usah kuat-kuat, secukupnya doang. Tuh. Terus yang kedua apa ya? Infus dong. Infus ya infus memang kalau udah kita periksa dia masuk kategori osteoporosis itu memang kita anjurkan untuk diinfus. Tujuannya infus itu untuk mencegah tulangnya jangan bertambah keropos ya. Tujuannya infus itu mencegah dari sel osteoklas supaya jangan mengambil kalsium dari tulang kita. Memang ada juga efek sampingnya dari obat. Setiap obat pasti mengandung efek samping. Tapi nanti biasanya dokter akan mempertimbangkan juga manfaat dan risiko dari obat itu buat pasiennya. Jadi kalau memang diperlukan ya pasti lebih bagus menggunakan obat itu ya. Tapi kalau misalnya masih cukup dengan masih masuk dalam kategori osteopenia yang maksudnya belum kategori osteoporosis, mungkin belum perlu untuk sampai menggunakan obat gitu. Bisa. Perlu nggak kita konsumsi? Hormon itu ya memang baiknya sih kalau kita menopause hormon substitusi, estrogen substitusi, tapi itu
biasanya bagusnya dengan ini apa? Dokter kandungan ya. Karena itu kalau estrogen berlebihan tidak bagus juga. Jadi ada dosis-dosisnya yang sesuai untuk tubuh kita. Estrogen kan juga kalau berlebihan bisa memicu kanker ya pada payudara. Jadi dosisnya nanti konsultasi ke dokter kandungan. Oke, Pertanyaannya konsumsi kolagen dong. Kolagen gitu dok, konsumsi. Oh iya, kolagen itu untuk persendian bagus, tapi bukan untuk tulang sih, untuk persendian. Ya. Untuk stem cell itu biasanya harus di rumah sakit tertentu, rumah sakit yang memang ada research mengenai stem cell. Jadi banyak juga yang abal-abal yang ngaku-ngaku stem cell tapi bukan stem cell sih, ya. Saya harus ke rumah sakit pendidikan, biasanya Cipto atau di rumah sakit Dr. Sutomo gitu ya. Mereka memang ada research mengenai stem cell itu. Oh, baik. Jadi stem cell itu adalah semacam sel kita yang waktu masih muda ya. Nanti setelah kita berkembang dari dia berdiferensiasi berubah sesuai kebutuhan. Jadi ada yang jadi rambut, ada yang jadi tulang, ada yang jadi itu. Jadi ya stem cell itu tujuannya untuk regenerasi dari kerusakan pada tubuh kita. Jadi misalnya kalau tulang rawannya udah rusak, tujuannya disuntik stem cell itu biar tulang rawannya bisa regenerasi gitu. Oke, terjawab berarti Tante Acu? Terjawab. Sampai stem cell lu yang ditanya. Dari kesehatan tuh. Jauh juga ya. Wah, berarti semangat gitu maksudnya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Om Tante mungkin? Dari sisi belakang nih. Belum ada pertanyaan nih. Dari yang pria-pria mungkin nih. Yang pria-pria ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih dengan Dr. Romi. Ini ada pertanyaan. Tadi kan dibilang situ di slide yang ada itu cara pencegahan untuk osteoporosis ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu kan ada salah satu situ poin yang disebutin kafein. Nah, saya tuh sebagai pencinta kopi, setiap hari itu saya minum kopi bisa 2-3 gelas kopi hitam tanpa gula. Dan takarannya 1 gelas tuh ya hampir penuh lah, itu setiap hari. Nah, apakah itu berpengaruh? Dan kalaupun berpengaruh, takarannya itu harus berapa? Kalau untuk usia di atas 30-an lah ya. Nah, terus yang kedua, jadi pertanyaan tuh apakah aktivitas sehari-hari itu yang kita lakukan di rumah, misalkan nyuci, ngepel, naik turun tangga di rumah nih, kegiatan di rumah, itu berbeda dengan kalau kita kegiatan di luar olahraga. Apakah itu bisa dikatakan sama atau gimana? Ya, itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kafein memang berdasarkan penelitian, kafein memang kalau berlebihan berpengaruh pada kepadatan tulang. Jadi disarankan untuk Bapak kafeinnya ya. Kalau kopi pekat 3 gelas itu sepertinya over ya. Iya, ya kalau bisa paling 1 atau 2 gelas saja. Ya, karena menurut penelitian kafein itu memang berpengaruh pada kepadatan tulang kalau berlebihan. Nah, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ya pasti ada bedanya juga dengan yang memang kita peregangan olahraga itu ya, karena yang kita lakukan sehari-hari kan apa ya,
tidak terarah gitu ya. Mana hanya misalnya lagi nyuci mobil, lagi ini tidak ada tujuan untuk menguatkan otot apa gitu ya. Beda dengan memang orang yang bertujuan untuk menguatkan otot-otot tertentu gitu. Tapi pada intinya setiap gerakan itu bagus sih. Yang penting posisinya itu jangan tidak tepat gitu. Ya. Saya kira demikian. Terjawab nih ya berarti. Aduh, kopi nggak boleh banyak-banyak gitu. Pesan penting. Kita nggak boleh banyak gaya. Iya. Cara tidur kayak saya tuh setelah dikasih tahu dokter itu cara tidur gimana, cara bangun dari tempat tidur, saya tuh udah nggak bisa lagi pakai bantal guling, Dok. Kalau udah pakai bantal guling bangun tuh sakit gitu pinggang. Jadi cara tidur, cara duduk gitu yang nggak boleh banyak gaya lagi. Ya kalau Yang bagus tuh gimana, celentang? kalau bisa sih memang tempat tidur kita itu yang mensupport ya, jangan sampai tempat tidurnya terlalu lembek. Kalau terlalu lembek itu apa? Tulang belakang kita itu melengkung ya. Jadi diusahakan kasur yang memang banyak kan sekarang kasur-kasur untuk ortopedik ya. Jadi yang menyokong. Jadi diusahakan jangan yang lembek. Kalau lembek kurang bagus untuk kesehatan tulang belakang kita. Gitu. Pada intinya sekarang udah banyak sih kasur yang ini untuk kesehatan tulang. Dok, saya jadi penasaran. Kalau misalkan kita yang aktivitas pekerjaannya duduk dalam waktu lama, postur kita yang baik tuh gimana, Dok? Misalnya yang harus duduk di meja gitu, terus atau yang bekerja dengan komputer, ataupun yang bekerja dengan tangan tapi dia posturnya duduk sebenarnya. Ya. Itu yang baik gimana, Dok? Ya kalau bekerja di komputer tetap kita rekomendasikan jangan sampai berlebihan, maksimal 1 jam. Mesti ada relaksasi, jalan-jalan dulu ya, jangan terus-terusan tuh. Terus kalau di komputer itu usahakan jangan sampai lehernya terlalu membungkuk ya, atau badannya membungkuk. Usahakan monitornya sejajar dengan pandangan mata kita ya, sama kalau bisa postur kita jangan membungkuk, baiknya sih tegak ya gitu. Dan jangan sampai lebih dari 2 jam terus-terusan di monitor. Pertama juga untuk mata kita udah bagus, terus untuk tulang kita juga kurang bagus. Jadi ya baiknya ada jeda 1 jam, jeda dulu jalan-jalan 10 menit atau 15 menit. Dari onsite kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak Om Tante? Ada yang mau nanya? Oh masih ada. Oh boleh silakan. Selamat malam Dok. Saya mau tanya Dok, untuk usia muda ya Dok ya, termasuk saya nih masih muda ya. Ini saya mengalami saraf kejepit Dok di tulang belakang saya dan sudah dioperasi. Saya ingin tanya Dok, itu faktor resikonya kenapa ya Dok? Untuk usia muda bisa terkena saraf terjepit Dok? Nah itu mungkin apa karena aktivitas, apa karena apa bawaan atau apa Dok? Apa tulangnya emang udah lemah, bawaan tulangnya lemah gitu Dok? Jadi paling banyak karena pertama sering mengangkat barang berat atau sering duduk di komputer yang terlalu lama. Misalnya kita di Jakarta ini ya macet. Macet berjam-jam menunya, terus duduk lagi. Iya kan? Nah, di situ tuh ya sebisanya sih gimana ya? Naik kereta kali ya. Biar gak, Tapi naik kereta kegencet dokter. biar gak kena macet. Kalau di luar negeri mungkin iya kali Dok. Kalau di sini susah kayaknya. Iya. Jadi itu sih yang faktor pemicunya yang paling banyak. Iya.
Dok, saya punya pertanyaan dok. Tadi kan dokter bilang kalau osteoporosis itu silent killer gitu ya dok. Yes. Dan seringkali mungkin kita taunya pada saat gejala sudah berat. Yeah. Ketika aduh sakit banget, susah banget bergerak. Kira-kira menurut pengalaman dokter ada nggak sih gejala ringan yang harus kita waspadai nih dok? Misalkan nyeri seperti apa yang harus diwaspadai gitu dokter? Ya kalau tulang kita udah stadiumnya udah lanjut. Jadi osteoporosis itu disebut silent killer karena belum nyeri. Ya, jadi yang paling utama itu kan biasanya tinggi badan kita mulai berkurang ya, dan postur kita mulai agak bungkuk. Jangan dilanjut, ya. Oke, berarti dari postur ya dokter ya? Iya, Oke, betul. dokter. Terus berarti kalau misalnya kita di sering ngaca, tuh lihat postur tubuh atau ngukur tinggi badan gitu dok. Ya betul, tinggi badan, tinggi badan. Garis-garis ini tembok gitu kali ya? Ya, kalau udah itu udah lanjut. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan lagi dari online. Mungkin ini akhir kali ya untuk kita semua. Ini agak kurang relate nih. Tapi apa mengalami bangun tur kali ya pas tidur itu? Salah Biasa. posisi mungkin. Biasanya otot gitu ya. Jadi mungkin perlu periksa kalsium kurang. Nah, jadi tetap kembali ini. Oke. Ya mungkin kalau sekali ya kadar kalsiumnya jangan-jangan rendah ya dok ya itu ya. Kalau sering-sering. Kalau misalnya kita tidak mempunyai waktu kah atau tidak punya misalnya mas untuk rekomendasi kalsiumnya 1.500 ml di 1.000 IU ya. Tidak perlu sampai ngukur. Tapi kalau memang ada budget Ternyata udah belum tante hidup kita bisa lebih sehat dan kita bisa terus melayani Tuhan nih ya kan. Amin. Nah sebelum kita ini saya boleh minta Dr. Romi kasih pesan nggak dok terakhir sebagai closing statement buat kita semua, buat khususnya buat Om Tante yang mendengarkan hari ini dan yang ada di online juga. siap. Apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, untuk kita yang lansia itu usahakan untuk berjemur minimal 30 menit. Di jam berapa dok kira-kira dok? Bisa di jam 9.10 ya. Jam 9, jam 10. Ya. Terus tetap aktivitas, memperkaya makanan yang mengandung kalsium. Kalau tidak bisa mendapatkan dari makanan, bisa dari suplemen ya. Dan tetap aktif. Cuma aktifnya ya diukur-ukur juga ya, jangan overaktif. Ya gitu. Karena orang tua sih resiko jatuhnya tinggi ya. Jadi harus hati-hati. Saya kira demikian dok. Oke, ya. Terima kasih banyak Dr. Romi udah berbagi sama kita semua, udah cerita-cerita juga. Semoga apa yang Dr. Romi bagikan buat kita boleh terapkan ya Om Tante sehari-hari. Kita mau hidup kita sehat, terus jangan lupa juga jangan stres, harus tetap sukacita juga, tetap beraktivitas, jangan merasa saya males lah begini, enggak ya. Kita harus terus beraktivitas, cuman ya memang harus dijaga gitu. Oke, saya rasa itu aja dok yang diskusi yang kita bisa lakukan malam hari ini. Terima kasih sekali buat Dr. Romi. Ya. Mungkin dokter boleh kembali duduk meninggalkan tempat ini. Makasih. Oke. Tepuk tangan dulu boleh Tepuk ya tangan Bapak dulu Ibu untuk Saudara. kita semua, untuk Dr. Romi.
Puji Tuhan. Kita akan tutup WTT kita pada malam hari ini. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Bapak terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu edukasi kesehatan tulang yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Makasih banyak Tuhan untuk satu kesempatan yang indah. Kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kami boleh mengangkat doa kami untuk Dr. Romi yang sudah boleh hadir di tempat ini Tuhan. Menjadi saluran berkat untuk setiap kami Tuhan. Mengedukasi setiap kami. Berkati Tuhan Dr. Romi, berkati pekerjaannya Tuhan, profesinya, keluarganya Tuhan. Dan apa yang beliau kerjakan, biar semuanya boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati juga saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini, termasuk juga Esra, Valen Tuhan, yang boleh menjadi moderator di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, berkati Esra, berkati Valen, berkati semua yang terlibat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, juga Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Makasih Tuhan, kami percaya Tuhan, di hari-hari kami ke depan, Engkau sertai kami kembali Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau pelihara hidup kami, dan Engkau bawa hidup kami menjadi pemenang Tuhan. Engkau membawa hidup kami dari satu iman menuju iman berikutnya. Makasih untuk malam hari ini, kami selesai pada malam hari ini, tapi Engkau tidak pernah selesai atas hidup kami. Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, bahkan kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan, dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, bahkan atas keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.